Erwin menatap nanar foto dirinya bersama Rena dan Viola, kebersamaan keluarga kecilnya pada zaman dahulu kala. Membuat air matanya tiba-tiba menetes karena sadar jika kenangan itu hanya menjadi sebuah sejarah yang bisa dipelajari tapi tidak bisa diulang kembali. Mas, panggil Zahra dengan suara serak, baru bangun tidur. Perempuan itu mengucek-ngucek mata sayunya habis bangun tidur. Erwin buru-buru memasukkan foto itu ke dalam laci, kemudian berbalik badan menengok ke arah Zahra. Entah mengapa melihat wajah lucu Zahra baru bangun tidur membuat Erwin sepertinya ingin menghibur dirinya sebentar. Lelaki tampan itu mengeluarkan beberapa lembar uang dari dalam dompetnya. Kemudian menghempaskan uang itu ke arah Zahra. Terima kasih untuk tadi malam. Zahra langsung terbelalak, menatap Erwin dengan tatapan bingung. Perempuan itu mengerjap-ngerjapkan mata, membuat Erwin ingin sekali mencubitinya, gemas. Kurang. Erwin mengeluarkan beberapa lembar uang lagi dari dalam dompet, kemudian kembali ke arah Zahra. Zahra meneguk ludahnya dengan susah payah. Tubuhnya memanas, karena Erwin seperti sedang menyindirinya. Karena dulu Zahra sempat bekerja sebagai PSK. Oh, masih kurang. Erwin melempar dompetnya ke arah Zahra, membuat Zahra langsung tersentak. Zahra beranjak, kemudian menyindirkan tubuhnya pada kepala ranjang, kikuk. Tangannya mengibas-ngibaskan uang yang berserakan di atas selimutnya. Erwin menahan tawa melihat ekspresi takut Zahra. Matanya menyipit, kemudian tangan kanannya terangkat membentuk huruf V, hehe. Seandainya. Zahra menghela napas lega. Tak lama kemudian ia langsung melotot. Aku deg-degan tahu. Erwin langsung menyemburkan tawanya. Deg-degan kenapa? Kirain kamu nyindir perilakuku yang dulu. Padahal aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Zahra mengerucutkan bibir. Haha, dasar baper. Erwin menepuk-nepuk puncak kepala Zahra. Zahra menangkis tangan Erwin sebal. Ya, aku takutlah kalau kamu marah. Kalau aku marah, aku nggak tertawa sekarang. Erwin mengecup dahi Zahra, membuat jantung perempuan itu berdebar-debar kencang. Aneh, tapi ini menyenangkan. Gak usah bahas masa lalu. Zahra melipat kedua tangannya. Erwin tertawa. Kalau marah mirip nenek lampir. Is. Zahra mendengus. Habis bibirnya sampai bisa dikuncir. Erwin mencubit bibir mungil Zahra membuat gadis itu mendengus kesekian kali. Bodoh amat. Aku cuma bercanda, kok kamu masih tetap marah, sih? Habis kamu nganggep aku kayak pelacur. Zahra membuang wajah. Pakai lempar-lempar uang segala lagi. Iya, maaf. Gak ada kata maaf, jawab Zahra ketus. Play AC, Erwin menampilkan wajah pupiesnya. Gak. Yah, ngambek deh. Salah sendiri kayak gitu. Aku harus bagaimana, dong, biar kamu maafin, tanya Erwin pelan. Zahra terdiam. Tidak kuat mendengar suara serak dari suaminya yang meluluhkan hati. Hei, cantik. Aku minta maaf, dong. Erwin mengguncang-guncang tubuh Zahra. Yah, bidadariku ngambek. Please, maafin cowok kerenmu ini, dong. Zahra terdiam. Please. Erwin masih merayu Zahra. Zahra bergumam lirih, nyaris tak terdengar. Cihem. Apa? Erwin langsung menganga lebar.
Lirih Zahra malu-malu kucing. Hah? Zahra salah tingkah. Cium. Hah? Cium dulu baru aku maafin. Zahra memekik kencang karena kesal. Erwin terkekeh. Cup. Sweet. Menurut Zahra, Erwin adalah laki-laki istimewa. Sikapnya tidak mudah ditebak, selalu misterius. Kadang pendiam, kadang dewasa, kadang humoris, kadang religius, pokoknya susah ditebak. Erwin selalu tahu caranya menempatkan posisi, terutama terhadap lawan mainnya. Zahra akhirnya kembali bekerja di warung makan. Setelah beberapa hari belakangan ini mereka pasrahkan kepada kedua karyawannya. Seperti biasa, rumah makan selingkuh mereka selalu ramai diserbu pelanggan. Bahkan Erwin yang turut membantu terlihat kewalahan melayani beberapa pesanan dalam waktu yang bersamaan. Ini masih mending, Pak. Kita berempat. Lah, kemarin kami cuma berdua, Pak. Vina masih sempat-sempatnya membanggakan diri saat dirinya tergesa-gesa mengantarkan 4 porsi makanan kepada pelanggan. Erwin yang sedang sibuk meracik makanan tersenyum simpul. Sementara Zahra terlihat sibuk menggoreng ayam sampai tidak bisa diajak bicara. Namun, sesibuk apapun aktivitas Erwin, rasa rindunya kepada Rena tetap tidak bisa teralihkan. Maklum, Rena adalah putri kesayangannya. Putri satu-satunya yang menjadi kebanggaan dalam hidupnya. Kini Erwin menyadari sesuatu bahwa ternyata sesak sekali menahan rindu kepada anak sendiri. Entah sampai kapan ia akan bertemu kembali. Karena Viola dan suaminya sudah pindah ke Paris. Meja nomor 3, Kak. Ujar Fitri memasuki ruang dapur dengan keringat tipis yang membasahi wajah. Oh, 2 porsi, ya? Tanya Erwin yang dijawab Fitri dengan anggukan. Kamu udah sholat maghrib? Tanya Erwin. Belum, Kak. Masih ramai, jawab Fitri. Nanti setelah nganterin ini langsung sholat, ya? Ujar Erwin sambil menyerahkan nampan berisi 2 porsi ayam geprek dan juga 2 gelas es teh manis kepada Fitri. Fitri menggigit bibir bawahnya. Tapi, jangan tinggalkan kewajiban hanya untuk kepentingan duniamu. Erwin tersenyum tipis. Mereka memang menggunakan sistem gantian jika masuk waktu sholat. Terkadang banyak pekerja yang malu untuk izin beribadah karena takut dengan bosnya, atau karena tidak enak dengan teman-temannya. Tapi Erwin mencoba lebih bijaksana lagi daripada uang. Pria tampan yang memimpin banyak perusahaan itu lebih memprioritaskan ibadah daripada pekerjaan. Karena menurut Erwin, bos dan para karyawan yang rajin beribadah akan memberikan barokah tersendiri untuk bisnisnya. Bisnis lancar, keuntungan melimpah, awet dan selalu bermanfaat. Itu yang dinamakan rezeki yang barokah. Fitri mengangguk kemudian berlalu melaksanakan tugasnya. Awe. Zahra tiba-tiba memekik. Membuat Erwin terkejut dan langsung menghampiri istrinya itu. Kenapa? Tanya Erwin panik. Tanganku kecipratan minyak, gerutu Zahra. Mana? Erwin memutar-mutar pergelangan tangan Zahra, mencari luka bakar dari cipratan minyak panas. Tanpa sadar wajah mereka semakin mendekat. Mana? Zahra terkikik. Hehe, aku bohong. Das, ucapan Erwin terhenti saat Zahra tiba-tiba mengecup bibirnya. Pengen nyium. Zahra tersenyum salah tingkah. Erwin tersenyum kikuk. Biar tambah semangat gak apa-apa, kan? Zahra kembali ke aktivitasnya menggoreng ayam. Aku minta bayar. Hah?
Zahra berhenti memainkan spatulanya. Masak nyium aja harus bayar. Bayar pakai ciuman lagi. Erwin terkekeh. Cie, cie. Seketika itu juga Erwin dan Zahra langsung menengok ke sumber suara, dan mendapati Vina sudah berjongkok di ambang pintu dengan mata berbinar. Romantis banget bosku, ucap Vina bertepuk tangan pelan-pelan. Kamu mau aku cium? Tanya Erwin dengan wajah kaku. Telontang. Gak boleh. Zahra memukul wajan dengan spatula. Cie, cemburu, goda Erwin terkikik. Is. Rena kangen sama papa. Rena mau pulang. Rena memukul-mukul pundak Viola sebal. Rena, jangan nakal, tegur Viola dengan pelototan tajam. Rena kembali terisak. Begitulah kehidupan mereka di Paris. Mengurusi Rena yang setiap hari rewel ingin pulang ke Indonesia. Rustam sampai lelah mengajak Rena jalan-jalan mengelilingi Menara Eiffel. Karena muak dengan Rena, akhirnya Rustam memilih keluar dari apartemen yang mereka tinggali untuk menenangkan pikiran. Mau kemana, Mas? Tanya Viola. Urusin, itu anak kamu. Rustam malah mendengus. Ayo pulang. Rena pengen pulang, Rena kangen sama Papa Erwin. Rena menghentak-hentakan kakinya kesal. Kamu pulang sendiri sana. Viola beranjak dari duduknya. Mama mau shopping. Bab 31. Papa. Suara familiar itu membuat Erwin kebingungan. Lah mengedarkan pandangannya ke sekitar, mencari di mana pemilik suara yang sudah begitu ia rindukan itu. Namun, nihil. Erwin hanya melihat para pejalan kaki yang berlalu lalang di perempatan jalan, tepat di tengah gedung-gedung pencakar langit yang megah nan indah itu. Papa, aku di sini. Erwin lagi-lagi dibuat bingung, karena berkali-kali memutar tubuhnya ke sana kemari tanpa tahu di mana posisi anak yang memanggil namanya itu. Is, Papa, aku di sini. Dan, akhirnya, Erwin menyunggingkan seulas senyum ketika menemukan sang pemilik suara yang ia cari-cari itu. Rena. Ya, Rena dari kejauhan tampak melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Tubuh mungil yang melompat-lompat kegirangan itu membuat Erwin ingin cepat-cepat menghampirinya. Erwin langsung melesat, berlari menyusuri trotoar menyusul Rena untuk mengobati rasa rindunya. Namun, tubuhnya jatuh terjengkang, karena mendapat tendangan dari seseorang. Erwin mengerjap-ngerjapkan matanya melihat sosok yang telah menendang perutnya hingga jatuh tersungkur itu. Ia menelan ludah. Chanyeol, salah satu anggota grup idol Korea. Kenapa bisa ada di sini? Chanyeol tersenyum sinis. Dia anakku, ucapnya dingin. Erwin menggeram, kemudian bangkit dari posisinya. Tatapannya kembali beralih ke arah Rena yang terus memanggil-manggil namanya dari kejauhan. Erwin menerjang tubuh Chanyeol yang menghadang jalannya. Mentang-mentang ganteng dan populer, seenaknya saja mengaku-ngaku jadi orang tua Rena. Erwin tak peduli lagi dengan ocehan Chanyeol yang meringis memegangi bokongnya di pinggir trotoar. Yang ada di pikirannya hanyalah Rena. Rena yang terus memanggilnya di depan sana. Erwin mengerem secara mendadak, karena tubuh kecil Rena disambut oleh seseorang berambut merah kecoklatan dan dibawa lari begitu saja. Xiumin, kembalikan anakku, teriak Erwin sok kenal. Saking seringnya mendengar celotehan Zahra soal member EXO, membuat Erwin dapat menghafal wajah para personil K-popers yang meracuni perempuan Indonesia itu.
"Papa, tolong aku." Rena meronta-ronta di gendongan si Yumin, membuat Erwin tak tega melihatnya. Dengan tergesa-gesa, Erwin langsung berlari mengejarnya. Suho dan Sehun dengan sigap menghentikan langkah Erwin. "Lepaskan," bentak Erwin karena kedua tangannya dicekal oleh Sehun dan Suho. "Lepaskan." Suho dan Sehun hanya tersenyum. Karena kelewat kesal, dengan sekuat tenaga Erwin menghempaskan tubuh mereka berdua hingga tercebur ke dalam selokan. "Rena, pekik Erwin kembali berlari sekuat tenaga mengejar Rena. Si Yumin membawa Rena masuk ke dalam mobil. Sontak saja Erwin langsung memukul-mukul pintu kaca mobil dengan panik. "Kembalikan putri kecilku. Buka. Hei. Opa, buka. Oye, boyband Cameron." Mobil itu melaju tanpa memperdulikan teriakan Erwin. "Rena. Rena." Erwin terbangun dari tidurnya dengan napas terengah-engah. "Huf, cuma mimpi." "Kamu kenapa sih, Mas?" tanya Zahra di sebelahnya. Ternyata Zahra belum tidur. Masih sibuk bermain dengan ponselnya. Tengah malam seperti ini memang waktu yang cocok untuk mengunduh video drama Korea dan juga album K-pop favoritnya, karena sinyalnya lancar jaya tanpa ada gangguan. Rena diculik sama para EXO. Seketika itu juga, Zahra langsung menjatuhkan ponselnya. "Yang bener, Mas?" "Iya, di mimpi." Erwin mengusap-ngusap wajahnya. "Hadeh, itu cuma mimpi, Mas." Zahra memutar bola matanya. "Mungkin, kamu terlalu cemas dengan keadaan Rena. Sampai-sampai terbawa ke alam mimpi." "Bukan. Itu pertanda bahwa kamu nggak boleh sering-sering nonton drakor sama K-pop. Mereka itu jahat." Zahra terkikik. "Kamu itu terlalu mendramatisir keadaan, Mas." Erwin melirik ke arah jam di dinding kamarnya. Pukul 2.23 pagi. "Sholat tahajud berjamaah, yuk," ajak Erwin. Zahra langsung terlonjak. "Sholat tahajud? Bagaimana mungkin? Ia sama sekali belum tidur." Zahra rela menahan kantuk hanya demi menanti sinyal terbaik dini hari untuk mendownload film Korea. Sedangkan, syarat untuk melaksanakan sholat tahajud saja harus tidur dulu. Seperti biasa, setelah pulang dari kantor, Erwin langsung mampir dulu ke rumah makan yang dikelola istrinya. Entah kenapa Zahra seperti magnet yang membuat dirinya tidak ingin jauh-jauh dari wanita itu. Ia tidak ingin di rumah sendirian, karena hal itu hanya akan membuatnya ingat pada Rena. Pria itu langsung mematung di tempatnya. Ketika melihat dua sosok pelanggan yang sedang asyik melahap makanan di sudut ruangan, Revan terkekeh melihat ekspresi terkejut dari mantan atasannya itu. Sesaat kemudian Erwin langsung tersadar dari keterdiamannya. Di sebelah pria bersetelan rapi itu ada wanita paruh bayah yang mengenakan busana berwarna navy. Erwin menarik sebuah kursi untuk duduk di sebelah mereka. "Bagaimana kabarnya, Bu?" tanya Erwin mencium tangan Santi, Ibu Viola dengan takzim. "Ya, seperti inilah." Santi memaksakan seulas senyum. Erwin masih terlihat kikuk. "Vina," panggilnya. Dengan cepat Vina langsung menghampiri Erwin. "Bawakan satu porsi ke meja ini, ya," ujar Erwin yang dijawab Vina dengan anggukan. Gadis itu langsung melesat ke dalam dapur. Kebetulan Erwin juga merasa lapar, sekalian menemani mereka menyantap makanan. "Usahanya lancar, Bos?"
Revan kembali membuka suaranya. Alhamdulillah. Erwin mengangguk sambil menatap heran kepada Santi yang terlihat sendu. Ibu boleh tanya-tanya ke kamu? Tanya Santi. Itulah tujuannya kemari. Tentu, Bu. Dengan senang hati. Kamu masih berkomunikasi dengan Viola? Dek. Erwin terdiam. Pertanyaan itu sungguh membuat hati Erwin terasa ngilu. Erwin menggeleng lemah. Saya sudah menelpon Viola berkali-kali tapi nomornya tidak pernah bisa dihubungi. Padahal saya hanya ingin berbicara dengan Rena untuk menyembuhkan rindu. Bulir bening tiba-tiba menetesi pipi Santi. Santi sudah tidak bisa lagi membendung tangisnya yang sedari tadi ia tahan. Semenjak pindah ke Paris, Viola juga tidak pernah memberi kabar kepada ibu. Nomornya juga tidak pernah bisa dihubungi, ucapnya dengan nada bergetar. Membuat Erwin semakin gusar. Ibu khawatir sama Viola dan Rena, Win. Kenapa kalian harus berpisah? Kenapa Viola lebih memilih hidup bersama Rustam daripada dengan kamu? Perasaan manusia memang sulit untuk dikendalikan. Andaikan Erwin bisa merubah ini semua, pasti ia tetap ingin hidup bersama Viola. Erwin yakin, mereka baik-baik saja di sana. Rustam pasti melindungi mereka. Ibu rasa Rustam bukan orang baik-baik. Santi mengelapi air mata di pipinya dengan tisu. Erwin terdiam. Kalau Rustam orang baik-baik, pasti dia tidak akan mengambil hak orang lain. Viola itu anak saya, Win, dan saya menginginkan kamu yang menjaganya. Tapi kenapa Rustam merusak itu semua? Terkadang, kita sebagai manusia sulit untuk mengendalikan perasaan, Bu. Rasa cintalah yang berkuasa. Ketika ego selalu menang dari logika. Saya yang patut disalahkan karena saya sudah gagal menjadi seorang suami. Santi menarik napas panjang. Saya kangen sama Viola, Win. Apa yang bisa ibu lakukan? Kalau Rustam mengambil satu-satunya harta berharga yang ibu punya. Gara-gara Rustam, Viola melakukan keputusan-keputusan yang kontroversial. Santi mengelapi air matanya dengan tisu. Rustam itu racun. Viola berubah gara-gara dia. Erwin, saya mohon. Lidah Erwin terasa keluh menatap mantan mertuanya itu. Tolong. Kembalikan Viola pada ibu. Santi menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Erwin melirik ke arah Revan yang menunduk. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Viola sudah bukan hak saya. Santi menggeleng lemah. Kamu benar. Yang jelas, ibu menyesali keputusan Viola meninggalkanmu yang sudah memberikan perubahan baik bagi hidupnya. Ketika cinta merubah kehormatan menjadi sebuah penghinaan. Revan menyahuti. Itulah hawa nafsu, timpal Santi penuh penekenan. Cinta tidak meminta bayaran apapun, selain setumpuk air mata, hati yang hancur, dan waktu yang terbuang secara sia-sia. Ucap Revan rasional. Santi bergeming penuh penyesalan. Ini kesalahan fatal yang pernah dilakukan Viola. Dulu, kenapa kamu tidak pernah bilang ke ibu kalau Viola suka main selingkuh? Kenapa kamu malah menutupi semuanya? Erwin seperti terdesak dengan ucapan Santi. Andai saja waktu itu kamu bilang, saya pasti akan mati-matian melindungi Viola. Santi tidak menemukan solusi atas masalah Viola yang menetap di Paris. Jadi, biarlah dirinya sebentar saja mengoreksi kesalahan masa lalu rumah tangga anaknya itu. Terkadang, berandai-andai itu lebih menenangkan daripada mengatur strategi untuk masa depan.
Meski sebenarnya Erwin tidak mau lagi membahasnya, yang Erwin pikirkan hanyalah nasib Rena. Karena Erwin menceritakan seluruh kronologis kejadian rumah tangga Erwin dan Viola kala itu. Saat pikirannya sudah buntu, lomba selingkuh lah satu-satunya cara paling bodoh yang ia tempuh. Sehingga hubungan mereka retak, dan Viola semakin menggila melakukan hal yang tidak-tidak. Awalnya, Erwin melakukan itu hanya untuk membuktikan bahwa ia juga bisa selingkuh, bahwa dia juga bisa melakukan apa yang dilakukan Viola, dan pada endingnya dia akan bilang pada Viola, itulah tantangan rumah tangga yang harus dijalani, bukan perpisahan yang mengakhiri, melainkan kesetiaan. Namun, Viola malah merencanakan pembunuhan hanya untuk memuluskan rencananya hidup dengan Rustam. Dan Santi tak henti-hentinya menangis saat cerita Erwin sampai pada kata, "Akhirnya kita bercerai." Bersambung.